Saya lanjut. Jadi ada pertanyaan melalui WA saya, tapi saya belum lihat orangnya sudah masuk ini. Nanti sebentar baru saya jawab. Kita lanjutkan dulu materi kita. Keterkaitan antara Allah sebagai Tuhan semesta alam dengan sifat ketunggalannya, tidak ada sekutu baginya, tidak memerlukan pembantu untuk menciptakan sesuatu, tidak memerlukan sesuatu yang lain untuk menjadi penerusnya atau atau disebut apa, penolongnya dan sebagainya, ya. Bahkan kita katakan dia tidak butuh digantikan di muka bumi ini untuk bisa menciptakan sesuatu, ya. Di sisi lain, ya, Allah mengutus manusia ke muka bumi ini untuk menjadi khalifah atau pengganti. Ini harus dipahami kedudukan antara pengganti ini dengan ketunggalannya Allah. Jadi beberapa ayat kemarin kita sudah bahas, ya. Jadi kalau ada yang memiliki pertanyaan tentang itu, boleh disampaikan lewat chat atau kita menunggu waktu sebentar. Saya siapkan waktu 45 menit untuk bincang-bincang atau tanya jawab. Berikutnya tentang keterkaitan ini, keterkaitan antara Allah Rabbul Alamin dengan manusia sebagai khalifah. Kita baca surat ke-35 ayat 40. Surat 35 ayat 40. Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan, ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit, atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya. Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjanjikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain. Ya. Baik, mari kita perhatikan kalimat per kalimat inti pokok dari apa yang akan disampaikan oleh ayat ini. Jadi mudah-mudahan semua bisa melihat Al-Qur'annya, terjemahannya. Perhatikan di situ. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Artinya, ya, dalam hal ini kita sedang melihat sesuatu yang lain selain Allah. Jadi disebut sebagai, Allah menyebutnya sebagai sekutumu, ya, karena ya, perhatikan, kul ara'aitum syuraka'akum, sekutu-sekutumu. Jadi ada yang lain selain Allah menurut perhatian kita, menurut pengamatannya Allah, ya. Kita memperhatikan seakan-akan ada yang lain selain Allah dan Allah itu tahu, ya. Ya, sekarang perhatikan yang kita lihat sesuatu itu yang selain Allah itu. Ya, pertanyaannya, ya, manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan? Manakah dari bagian bumi ini yang telah mereka ciptakan? Coba perhatikan. Apakah yang tercipta di bumi ini selain daripada ciptaannya Allah? Apakah yang diciptakan oleh sesuatu? Apakah sesuatu itu yang merupakan atau yang bukan ciptaannya Allah? Ya, bagaimana bahasanya, ya? Perhatikan. Sekutu-sekutumu tadi yang kita anggap, ya, mereka itu bisa mencipta, ya. Mereka itu bisa membuat. Kita sering mendengar bahasa-bahasa keseharian kita,
bahwa ya, ketika terjadi perdebatan munculnya alat-alat canggih atau teknologi canggih, ya, sehingga muncullah benda-benda seperti handphone, komputer, ya, pesawat terbang, kapal laut, dan sebagainya. Sehingga tanpa kita menyadari sering mengatakan bahwa ya, alat-alat ini adalah buatannya orang-orang Yahudi. Ya, yang mengaku Islam mengatakan bukan. Ini semua bersumber dari pengetahuannya orang-orang Islam. Jadi secara tidak sengaja kita telah menjelaskan apa yang kita yakini, bahwa di muka bumi ini ada sesuatu yang bukan ciptaannya Allah. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, coba panggil orang-orang itu yang kita anggap mereka itu bisa mencipta, yang kita yakini, yang kita perhatikan bahwa mereka lah yang membuat sesuatu di muka bumi ini. Oke, perhatikan kalimat berikutnya. Atau apakah mereka mempunyai saham atau mempunyai andil atau mempunyai peran serta dalam penciptaan langit? Ya. Jadi kata penciptaan langit mengarah kepada apa yang kita pikirkan, teknologi yang muncul di pikiran manusia, sehingga ya, pengetahuan itu menjadi teraplikasi dalam bentuk nyata. Ya, pengetahuan tentang ya, rangkaian elektronik misalnya, sehingga ketika pengetahuan itu dikeluarkan dalam bentuk gambar atau skema, lalu kemudian dibentuk benda fisiknya, sehingga nyatalah di hadapan kita seperti sekarang ini, muncullah alat-alat elektronik yang dengan kemajuan teknologinya yang semakin canggih. Ya. Jadi pertanyaan Allah, ya, adakah peran mereka dalam penciptaan semua ini? Tentu yang kita pahami selama ini adalah ya, bahwa mereka lah yang menciptakan alat-alat ini. Kita tidak menerima secara ya, keyakinan yang teguh bahwa alat-alat di hadapan kita ini adalah ya, ciptaannya Allah, ciptaan Tuhan. Kita meyakini bahwa ya, Tuhan menciptakan alat-alat ini tidak secara langsung. Ya, ini juga bahasa ya. Jadi ada kalimat berikutnya. Atau adakah kami memberikan kepada mereka sebuah kitab sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas daripadanya? Kitab apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Jadi setelah kita menerima amanah dari Allah, setelah peristiwa serah terima amanah, kita menerima jasad kita ini, ditetapkanlah kepada kita 3 ketetapan yang pasti berlaku, yang dikiaskan atau disebutkan sebagai sebuah kitab yang dikalungkan pada leher. Ya. Jadi kitab yang kita terima adalah jasad kita sendiri. Ya. Jasad kita. Jadi oleh karena kita diberikan jasad ini, ya, yang menjadi pembatas bagi ya, aku yang ada dalam jasad ini, yang dibatasi oleh jasad, sehingga nampak sekali, nyata sekali bagi penglihatan mata kita, bahwa ketika seseorang membuat atau menciptakan sesuatu, ya, kita akan mengatakan bahwa si fulan itu yang membuatnya. Orang-orang ini yang menciptakan ini, yang menciptakan pesawat terbang adalah si fulan, yang menciptakan komputer, ya, handphone dan sebagainya adalah si fulan. Karena apa? Karena ada kitab, ada bentuk nyata yang kita lihat.
Jadi pertanyaan seperti ini mestinya kita pikirkan, tidak mungkin Allah salah dalam berkata. Ya. Tidak mungkin Allah salah. Pasti Allah benar bahwa seluruh bagian bumi ini, seluruh apa yang ada di bumi ini, itu semuanya adalah ciptaannya Allah, tanpa ada sedikit pun peran serta dari manusia, tanpa sedikit pun sebagai perantara dan sebagainya. Ya, semuanya Allah yang ciptakan. Ya. Bagaimana kita memikirkannya? Yang menjadi sulit bagi kita untuk memahaminya adalah karena ya, dari awal kita sudah memahami bahwa diri kita ini, ya, bahwa diri kita terpisah dengan, ya, itu yang saya bahasakan kemarin. Ya, kalau kita gambar grafiknya Allah itu, ya, Allah itu meliputi semuanya, ya. Kita berada di dalamnya Allah, ditugaskan sebagai pengganti, ya. Kalau ini berada di luar daripada lingkarannya, diagramnya Allah ini, ya, maka kita akan mengatakan bahwa tidak semuanya apa yang ada di depan kita itu adalah buatannya Allah atau ciptaannya Allah. Selalu ada orang-orang yang melakukannya, selalu ada orang-orang yang mengerjakannya, atau ada orang-orang yang membuatnya dan sebagainya. Itulah yang menjadikan bahwa ya, syahadat kita perlu diperbaiki, karena keyakinan kita belum tepat dengan ucapan syahadat bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu berarti bahwa kita meyakini bahwa ya, seluruh kekuatan itu adalah kekuatannya Allah. Seluruh ciptaan itu adalah ciptaannya Allah. Nah, tidak ada pencipta lain selain Allah. Maka kita katakan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi kalau kita meyakini seperti tadi, kita katakan bahwa Allah tidak menciptakan secara langsung alat-alat seperti ini, melainkan melalui perantaraan manusia. Sampai ada yang bertengkar, ini ciptaannya orang Yahudi atau ciptaannya orang Islam, ya. Disitulah bahwa antara ucapan syahadat kita dengan keyakinan kita itu bertolak belakang. Padahal yang sejatinya syahadat itu adalah sesuai dengan keyakinan. Ya. Jadi syahadat kita perbaiki. Ya. Jadi kita luruskan keyakinan kita. Ya. Dalam hal ini kita secara pribadi kita mengalah dengan apa yang Allah sampaikan. Ya, mengalah dalam artian ya, di hadapan mataku sangat jelas. Oleh karena kita diberikan kitab ini tadi. Kenapa jelas? Karena kita diberi kitab. Sangat jelas bahwa si fulan yang memberikan ini, si fulan yang membuat ini, ya, si fulan yang melakukan ini karena jasad ini, ya. Tetapi Allah katakan, perhatikan, ya, perhatikan lagi. Ada peran serta mereka itu atau mereka memiliki kekuatan sebesar zarah? Ada kekuatan yang sebesar zarah? Mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan. Tetapi di depan mata kita, di penglihatan kita, jelas sekali mereka kuat melakukan sesuatu, mampu melakukan sesuatu. Nah, itulah antara keyakinan dengan ya, syahadat kita mesti diperbaiki lagi, perbaiki keyakinan supaya syahadat kita itu benar. Ya. Kemudian kita lihat kalimat terakhir. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu, yang mana yang disebut dengan orang-orang yang zalim?
Ya, orang-orang yang dikuasai oleh jasadnya ini, dikuasai oleh kekuatan hawa nafsu pada jasadnya. Orang-orang yang berada dalam jasad itu, ya matanya kelihatannya melihat padahal buta, telinganya seakan-akan mendengar padahal tuli, ya, kalbunya seakan-akan memahami padahal buta, tidak mampu memahami, ya. Itulah orang-orang yang zalim, dan mereka tidak menjanjikan kepada sebagian lain melainkan tipuan, ya. Bahwa apa yang dilakukannya ini, apa yang nampak pada dirinya bahwa dia sedang melakukannya, maka itu sebenarnya telah menipu dirinya, ya. Menjadikan apa yang diperbuatnya itu tidak bermanfaat baginya. Padahal ya menurut orang zalim, ya dengan melakukan itu dia akan merasa bangga dengan perbuatannya. Sayalah yang membuat ini, sayalah yang menciptakan ini, sayalah yang menemukan ini, ya. Sayalah yang menolongnya. Nah, itu perbuatannya orang zalim. Dia akan bangga dengan itu. Itulah disebut dengan tipuan. Karena apa? Karena dengan keyakinan seperti itu menjadikan perbuatannya tadi tidak bernilai apa-apa bagi dirinya, tidak menghasilkan apa-apa sama sekali. Ya, kita sudah baca dalilnya kemarin. Di akhirat bagi mereka itu tidak mendapatkan perhitungan amal, ya, oleh karena pengakuannya itu tadi. Oke ya. Jadi perhatikan kitab yang Allah berikan kepada kita inilah yang menjadikan kita selalu, ya, selalu melihat dengan jelas, ya, menurut penglihatan mata kita, bahwa Allah itu, ya, kita bahasakan tidak secara langsung memberikan rezeki, tidak secara langsung, ya, membuat makanan, tidak secara langsung menciptakan sesuatu dan sebagainya, ya. Selalu kelihatannya ada orang-orang, ya, ada orang-orang yang kita mau sebut sebagai apa ini, ya, dibahasakan oleh Allah, diartikan sebagai pembantu. Allah itu tidak butuh pembantu ketika menciptakan sesuatu. Coba dibaca ulang surat 34 ayat 22 supaya lebih jelas lagi. Surat 34 ayat 22. Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Ya, jadi jangan berkeyakinan bahwa kita menjadi perantara, ya. Tidak ada perantara bagi Allah, tidak ada penerus, tidak ada pembantu. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan sesuatu, dia langsung menciptakannya. Ya. Ketika Allah memasak, dia langsung memasak. Ketika Allah mencuci, dia langsung mencuci. Dia tidak butuh orang untuk bisa melakukan itu. Dia tidak butuh kita dalam hal ini, ya. Jadi pemahaman seperti ini kita bawa kepada diri kita sendiri. Ketika kita bawa kepada diri kita sendiri, kita mesti meyakini bahwa seluruh kebaikan yang terjadi pada diri kita itu adalah perbuatannya. Dengan keyakinan seperti ini berarti kita telah menyerahkan diri kita kepada Allah untuk, ya, digunakan melakukan seperti itu, ya. Bukan berarti bahwa Allah butuh diri kita, tidak. Kita yang selalu membutuhkannya, agar diri kita yang sekarang kita tempati jasad kita ini tergantikan dengan yang lebih baik daripada ini di akhirat kelak. Ya, jadi itu didasari oleh keyakinan bahwa di akhirat itu ada kehidupan selanjutnya, ada kehidupan yang kekal. Ya, seandainya kehidupan kita hanya di dunia ini saja, ya, mari kita berfoya-foya. Hidup ini hanya sekali, kata orang materialistik. Oke, ya, Allah tidak
butuh pembantu baginya. Kita lanjutkan lagi ayat tambahan surat 46 ayat 4.